Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas mengenai fotosintesis. Alhamdulillah, fotosintesis ini merupakan bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada tumbuhan yang juga nanti bermanfaat bagi manusia ya. Karena dalam fotosintesis ini ya dihasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari dan juga kita mendapatkan bahan makanan juga dari tumbuhan. Baik, seperti apa fotosintesis ini kita coba simak bersama-sama ya pembahasannya. Fotosintesis ya, pengertiannya ini diambil dari bahasa Latin fotos alias cahaya dan sintesis yaitu artinya membuat bahan kimia. Ini secara bahasa ya. Secara istilah, fotosintesis ini adalah peristiwa pembuatan senyawa dasar karbohidrat, gula ya, dari bahan karbon dioksida dan air dengan menggunakan bantuan energi cahaya atau istilahnya foton dan juga klorofil. Jadi ini syarat nih, ada klorofil. Makanya ini terjadi pada tumbuhan ya yang memiliki klorofil. Reaksi umum kita mengenal sejak SD mungkin SMP kita mengenal ini. Ada 6 CO2 ditambah 6 H2O akan menjadi C6H12O6 ditambah 6O2 ya, sangat umum ini, familiar. Dan ini seolah-olah kebalikan ya dari reaksi respirasi seluler aerob ya. C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6H2O dan 6CO2 ya. Ya, memang seperti itu. Ini reaksi reduksi oksidasi. Nah, ini reaksi umum yang sudah kita kenal. Tapi nanti ini terbagi tidak sederhana begitu saja ya. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, sebelum kita melihat bagaimana reaksi-reaksinya, kita kenali dulu di mana sih fotosintesis itu berlangsung. Berlangsungnya di kloroplas, mohon maaf ya. Karena di dalam kloroplas itu ada klorofil. Nah, meninjau sedikit lah ke pembelajaran ketika kelas 2, ya, ketika kelas 11 SMA, ada struktur sel tumbuhan, ada yang namanya sel mesofil, misalkan ya, sel tumbuhan, sel mesofil bagian tengah daun. Nah, di sini ada kloroplasnya. Kita coba perbesar. Ini kloroplas dibelah, isinya seperti begini kurang lebih ilustrasinya. Nah, terdiri dari double membran kan? Makanya ada membran luarnya dan ada membran dalamnya. Dan membran dalamnya ini melipat-lipat ke dalam membentuk kantung. Kantung-kantung yang disebut tilakoid. Nanti ada pembahasan tilakoidnya. Nah, ini adalah stroma. Nah, bagian yang ini, yang abu ini adalah stroma. Stroma itu adalah matriks atau cairan yang menggenangi isi ini. Bagian dalam kloroplas ini. Di sini banyak enzim ya. Jadi ini menggenang. Sebetulnya ini adalah stroma, ini adalah cairan. Menggenangi ini semua. Cek Sunda namanya. Kemudian inilah tilakoid. Nah, tilakoid ini adalah lipatan membran dalam ini, melipat ke arah dalam, membentuk kantung-kantung pipih, dan disinilah terjadinya reaksi terang. Kalau tadi di stroma itu terjadi reaksi gelap, kalau di tilakoid itu berlangsung reaksi terang. Nah, ada granum. Granum itu tumpukan tilakoid. Granum kalau satu segini, sekelompok, setumpuk tilakoid. Ya, kalau jamaknya berarti grana. Nih, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 tumpuk, maka kita sebutnya grana. Kalau hanya setumpuk begini granum. Dan granum terdiri dari tumpukan tilakoid. Kayak uang koin ya, seribuan, itu ditumpuk-tumpuk. Nah, satu kepingnya itu adalah tilakoid, setumpuknya itu adalah granum. Kalau banyak tumpukan, grana. Kayak gitu. Ini ada rongga atau lumen dari tilakoid. Ini adalah ruangan yang ada di dalam tilakoid. Jadi ada ruangan juga jadi tilakoid itu. Sebut lumennya atau rongga. Ya, rongga udaranya, rongga di dalam tilakoid. Kita bahas tilakoid. Pada tilakoid terdapat kumpulan pigmen fotosintetik. Jadi pigmen-pigmen yang dibutuhkan dalam fotosintesis ya, seperti klorofil A, klorofil B dan karoten itu ada di dalam tilakoid. Nah, kemudian kumpulan pigmen ini membentuk perangkat penting di dalam reaksi terang yang disebut fotosistem. Jadi fotosistem ini adalah seperangkat alat begitu ya yang dibutuhkan dalam reaksi terang. Kita lihat fotosistem secara lengkapnya. Nah, fotosistem apa itu?
Ya tadi, perangkat pada membran tilakoid yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen-pigmen yang lain, pigmen tambahan. Ya, yang berperan sebagai kompleks antena ya dan akseptor elektron yang mampu menyerap energi cahaya atau foton. Jadi ini yang penting, komponen penting ini di fotosintesis itu adanya fotosistem. Karena di sanalah ada klorofil dan pigmen-pigmen yang lain yang bisa menyerap energi cahaya atau foton. Ya, coba lihat. Ini adalah gambaran satu fotosistem. Ini membran tilakoid, bilayer. Ya. Ini membrannya. Ini ada kompleks penerima cahaya yang ungu. Ya, dan juga ada kompleks pusat reaksi. Nih. Ini kompleks pusat reaksi. Di dalamnya ada klorofil A di pusat reaksi itu. Ada pasangan ya, klorofil A. Kemudian ada akseptor elektron primer. Ini di pusat reaksi ya. Nah, cahaya itu energinya harus nyampe ke pusat reaksi. Tapi kan nggak langsung. Bagaimana tuh? Ditangkap nanti oleh molekul-molekul pigmen ini yang berperan sebagai antena. Antena ini. Misalkan foton atau energi cahaya menumbuknya ke sini, cet. Ya. Kemudian ditransferlah energi ke sini, dan ke sini. Pokoknya harus nyampe ujung-ujungnya ke pusat reaksi, yaitu ke klorofil A. Ya, di pusat reaksi yang ini ada klorofil A. Ini adalah penangkap energi ya di sini. Ini ditangkap dulu energi pertama ke sini, kemudian masuklah ke sini. Ke klorofil A yang ada di pusat reaksi. Di sinilah nanti terjadi transfer elektron ke akseptor elektron primer. Coba penggambaran yang lebih sederhananya. Kalau ini bentuknya kurang lebih ilustrasi bentuk pada 3 dimensinya. Nah, kalau ini ilustrasi kalau didatarkan ya. Kalau didatarkan gimana? Nah, ini kompleks antena, nih kompleks antena yang hijau-hijau ini. Kemudian ada pusat reaksinya, nih segini pusat reaksinya. Ini klorofil A-nya, ini akseptor elektron primernya, dan ini kompleks antena itu terdiri dari karoten dan klorofil B dan lain sebagainya. Pigmen-pigmen ya tambahan. Nah, inilah fotosistem itu. Ya, fotosistem ada 2 jenis. Ya. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2 nanti. Fotosistem 1 ini mampu menyerap energi cahaya ya yang sangat sensitifnya terhadap energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Ya. Pusat reaksinya disebut P700 ya, karena memang sensitifnya terhadap panjang cahaya 700 nanometer. Kemudian berpartisipasi fotosistem 1 ini dalam reaksi siklik dan non siklik. Apa itu? Nanti ada penjelasan reaksi siklik dan non siklik di reaksi terang ya. Tidak terkait dengan fotolisis air. Nanti ada di penjelasan reaksi terang. Jadi fotosistem 1 tidak berkaitan dengan fotolisis air. Sangat berperan dalam produksi ATP ya. Disinilah ATP banyak dipanen dengan kontribusi dari si fotosistem 1. Kalau fotosistem 2, energi yang diserapnya itu paling sensitifnya itu adalah energi cahaya dengan panjang gelombangnya 680 nanometer. Makanya pusat reaksinya disebut P680. Ini berpartisipasi hanya dalam reaksi non siklik ya. Kalau reaksi siklik P680 ini nggak terlibat lagi fotosistem 2. Jadi penasaran ya reaksi siklik non siklik gimana gitu. Fotolisis air gimana? Nanti sabar. Ya. Nah, fotosistem 2 terkait dengan fotolisis air dan menjadi hidrogen dan oksigen. Nanti air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. H2O dipecah menjadi 2H+ plus setengah O2. Nanti ya ada penjelasannya. Nah, fotosistem ini baik 1 maupun 2 sangat berperan dalam reaksi terang. Reaksi yang membutuhkan cahaya ya pada fotosintesis. Seperti apa sih reaksi terang itu? Mari ya kita bahas. Reaksi terang. Ya, ini kan ada 2 reaksi nih di kloroplas ini. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap alias siklus Kelvin nama lainnya. Nih, kita bahas ini dulu, reaksi terang ya pada kloroplas. Disebut juga reaksi Hill, nama lain reaksi terang itu. Kemudian berlangsungnya di tilakoid. Anda sudah tahu tadi ya, reaksi terang di mana? Di tilakoid. Atau ada yang menyebutkan di grana. Iya, karena grana adalah tumpukan tilakoid. Granum, Pak. Iya, kalau satu granum, kalau banyak grana gitu. Membutuhkan energi cahaya. Nah, namanya juga reaksi terang. Butuh cahaya ya. Butuh cahaya alias foton, energi cahaya foton.
terjadi pada reaksi terang ini ada fotolisis air, ya, yaitu pemecahan molekul air oleh cahaya yang menghasilkan oksigen, hidrogen, dan elektron. Ya, nanti ada pembahasannya. Kemudian reaksi terang ini melibatkan fotosistem yang tadi itu yang dibahas tadi. Untuk apa? Untuk menyerap energi cahaya, untuk menyerap foton. Fotosistem sangat mutlak dibutuhkan untuk menyerap foton. Terjadi transfer elektron yang menghasilkan ATP dan NADPH, nanti dibahas, dan memerlukan sitokrom tertentu untuk transfer elektronnya. Ya. Nah, ini mah pendahuluan aja dulu, kan belum. Reaksi terang penjabarannya gimana? Ya. Ada reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Nah, kita bahas yang apa dulu? Yang non-siklik dulu. Kita bahas reaksi terang yang jalur non-siklik. Ya. Tahapannya gimana? Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini fotosistem 1 sebelah kanan, fotosistem 2 sebelah kiri, dan ini lebih rendah daripada ini. Ya, fotosistem 1 lebih tinggi daripada fotosistem 2 karena P-nya P700, ini P680. Coba lihat satu persatu. Cahaya atau foton menumbuk ke kompleks ini, ke fotosistem. Diserap oleh fotosistem 2 ini, terjadilah aliran energi, transfer energi, hingga nyampe nanti ke klorofil A. Jadi melalui antena ini diteruskan, ditransmisikan nanti ke pusat reaksi di sini. Ada klorofil A di sini. Nah, kemudian ini menyebabkan elektron pada klorofil yang ada di sini itu tereksitasi keluar, ya, tereksitasi, meceleng gitu. Ditangkaplah oleh akseptor elektron primer yang ada di pusat reaksi ini, digambarkan ke atas aja ke sini. 2 elektron keluar. Maka di sini kosong 2 elektron. Maka nih sebagai gantinya ini H2O dipecah menjadi 2H+ plus setengah O2. Inilah yang disebut dengan fotolisis air. Foto cahaya, lisis artinya pecah. Jadi pemecahan oleh cahaya. Apa yang dipecah? Molekul H2O. Jadi 2H+ plus setengah O2. Nah, inilah O2 yang dilepaskan ke lingkungan yang kita butuhkan untuk respirasi. Jadi kita utang budi nih sama tumbuhan. Ini oksigen, ya, dihasilkan pada tahapan ini. Nah, reaksi ini pun secara reaksi redoks, ya, termokimia ini menghasilkan 2 elektron. Ya, 2 elektron inilah yang menggantikan kekosongan 2 elektron yang tereksitasi tadi. Gitu loh ceritanya. Oke, santai. Lihat, di sini ceritanya akseptor elektron primer sudah menerima 2 elektron yang ini, ya. Kemudian terjadi transfer elektron berantai sini sampai ke fotosistem 1, mulai ke plastokinon, ke kompleks sitokrom, ke plastosianin, akhirnya ke fotosistem 1. Ini mirip-mirip, ya, dengan transfer elektronnya pada respirasi aerob. Ya, transfer elektron teh gini. Nah, seperti itu juga. Maka ketika ini turun, ya, elektron ini ke sini ditransfer terus, ini akan memompa, ya, sejumlah proton ke dalam ruang tilakoid. Ya, ke dalam ruang tilakoid. Jadi ke sini dipompa ke dalam dan nanti akan terjadi fotofosforilasi dengan mekanisme chemiosmotik yang menghasilkan ATP. Anda tahu kan menghasilkan ATP itu kalau terjadi transfer elektron, ya, nanti H+ dikeluarkan, nanti ketika masuk lagi akan memutar turbin ATP sintase, ya, untuk membuat ATP. Nah, intinya gini aja lah. Di sini terjadi transfer elektron ke sini dan transfer elektron itu akan menghasilkan ATP gitu aja, ya. Nah, di sisi lain di fotosistem 1 terjadi juga penumbukan oleh cahaya, oleh energi foton, ditangkap oleh antenanya, ditransferkan terus energinya sampai tiba di klorofil A di pusat reaksi. Maka elektronnya tereksitasi lagi yang di klorofil ini, terus ditangkap oleh akseptor elektron primer yang ada di pusat reaksi P700 ini. Keluar 2, maka ini kosong 2. Dari mana ini penggantinya? Dari air lagi enggak? Enggak, kan ini sudah ada transfer elektron 2 dari sini, terus ditransfer ke sini, masuk sini. Ini keluar tereksitasi, masuk, udah seimbang. Enggak perlu di sini ada fotolisis air. Maka tadi dikatakan fotosistem 1 itu tidak, di fotosistem 1 tidak terjadi fotolisis air. Di fotosistem 2 lah terjadi fotolisis air. Begitu.
Proses berikutnya, tahapan berikutnya adalah ini ya, elektron pada klorofil tereksitasi ditangkap oleh akseptor elektron primer. Iya yang tadi ya. Nah, kekosongan elektron pada klorofil ini diisi oleh elektron dari fotosistem 2. Aduh, diulangi, enggak masalah ya. Jadi, udahlah, plus-plus ya, ini keluar, ini masuk, tergantikan. Nah, terus bagaimana? Nah, ini terjadi rantai transfer elektron kedua, bukan yang ini ya. Ini merantai transfer elektron dari fotosistem 2 menuju ke fotosistem 1. Kalau ini adalah transfer elektron dari fotosistem 1 ya, nanti akan membentuk NADPH. Bagaimana prosesnya? Nah, elektron ini ditransfer ke ferredoksin dulu, kemudian ke sini. Akhir-akhirnya dengan bantuan NADP reduktase ya, si elektron itu ditangkap oleh NADP plus ya, dengan cara menangkap ion hidrogen. Terjadilah NADP plus ditambah H plus menjadi NADPH. Ya, seimbang, sudah membutuhkan 2 elektron ini reaksi ini. Nah, seperti gitu. Inilah reaksi non siklik ya. Hasilnya adalah NADPH dan juga ATP. Inilah produk yang sangat dibutuhkan oleh siklus Kelvin nanti, reaksi gelap. Jadi ini ATP dan NADPH ini dibawa nanti ke reaksi gelap ya, ke siklus Kelvin sebagai bahan ya, sebagai bahan baku ya, sebagai bahan pembantu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hasil reaksi terang kita simpulkan apa? Oksigen. Dari mana oksigen dihasilkan? Dari fotolisis air. Di fotosistem berapa? Fotosistem 2 gitu. Oksigennya kemana? Dikeluarkan ke lingkungan. Nah, kemudian hasilnya lagi apa? NADPH. Nih, hasil dari transfer elektron kedua. Dari ATP dihasilkan dari mana? Nih, di rantai transfer elektron pertama melalui mekanisme fotofosforilasi. Kalau di respirasi aeroba ada istilahnya fosforilasi oksidatif. Kalau di sini mah namanya lain, fotofosforilasi. Kenapa disebut fotofosforilasi? Karena ini menggunakan elektron dari penguraian oleh cahaya tadi ya. Di sini foto cahaya. Elektronnya dari sini. Begitu. Jadi fotofosforilasi. Ada mekanisme kemiosmotik menghasilkan ATP. Begitu. Ya, nanti diulang-ulang lagi. Ini adalah reaksi non siklik. Coba kita review lagi lah sekali lagi. Kita lihat dengan bentuk tilakoidnya gimana. Coba lihat, ini adalah membran tilakoid segini. Inilah tilakoid, satu tilakoid dipotong, diperbesar kayak seperti ini. Ini lumennya di sini, ya. Coba kita lihat, ini ruang tilakoid ya. Ini ruang tilakoid. Ini stroma. Ini lumen tilakoid, ini stroma. Stroma itu yang menggenangi tilakoid itu ya, cairan ya di luar tilakoid yang menggenangi kloroplas. Ini membran tilakoid. Ini membran tilakoid. Batas antara stroma dan ruang tilakoid. Ya, disinilah ada fotosistem. Ada fotosistem 1 di membran itu ya, dan ada ini fotosistem 2 gitu. Nah, reaksinya seperti tadi. Mula-mula foton menumbuk, kita review ya. Menumbuk ini fotosistem 2 ya, terjadilah transfer energi ke sini. Terjadi transfer energi terus oleh antena sampai ditransmisikan sampai ke klorofil A, terjadilah eksitasi elektron ya, ditangkap oleh akseptor elektron primer di fotosistem 2 ini. Kemudian ini sebagai gantinya ya, untuk menghasilkan elektron ini H2O dipecah menjadi 2H plus setengah O2. O2-nya dikeluarkan ke lingkungan. Ya, 2H plusnya disimpan di ruang tilakoid ini. Elektron yang dihasilkan dari proses pemecahan ini menjadi ganti dari elektron yang tereksitasi itu tadi. Ya. Kemudian terjadilah rantai transfer elektron yang tadi ke sini sampai ke fotosistem 1. Selama ini turun, ya, selama ini mengalir, terjadilah pemompaan proton dari stroma dari ruang luar ke dalam membran di sini. Dipompakan ke sini, gabung dengan ini nih. Banyak sekali H+ sehingga konsentrasi H+ di sini tinggi. Kalau konsentrasi di sini tinggi, di sini rendah, bisa terjadi osmosis. Maka terjadilah mekanisme kemiosmosis. Kita tahu kalau H+ lewat ke sini, ya, ATP sintase ini mampu memproduksi ATP. Nah, H+ kalau lewat ke sini 1 dapat ATP, lewat lagi 1 dapat ATP. Terus begitu. Jadi dipanen ATP kalau ini masuk ke sini H+. Gitu. Nggak butuh energi ke sini karena sudah banyak H+ di sini. Kalau dari luar sini mau masuk ke dalam, butuh energi. Dari mana ini elektron ini? Ya, gitu.
Nah, sekarang di samping itu ya, di fotosistem 1 pun terjadi penumbukan fotosistem itu oleh foton. Kemudian diserap energinya dan ditransmisikan. Ditransmisikan terus sampai ke pusat reaksi, ditangkap oleh klorofil A. Elektron tereksitasi di klorofil A ke ke akseptor elektron primer di sini. Ya, sebagai ganti elektron yang tereksitasi gimana? Pecah air lagi jangan. Nggak usah, karena ini ada aliran elektron dari sini 2 sebagai gantinya. Gitu loh. Nah, inilah terjadi rantai transfer elektron kedua. Dari akseptor elektron primer fotosistem 1 dialirkan terus sampai terbentuklah NADPH di sini. NADPH dan ATP ini dibawa ke siklus Kelvin, ya, reaksi gelap. Begitu. Ini kalau reaksi non siklik, nggak ada ujungnya kalau non siklik. Ujung-ujungnya ini pembentukan NADPH. Dapat ATP dan juga dapat NADPH relatif setimbang. Ya, bagaimana kalau reaksi siklik? Nah, kalau reaksi siklik muter, siklus. Disebut siklik karena muter siklus. Nah, lihat ini. Reaksi siklik hanya melibatkan fotosistem 1, nggak ada fotosistem 2 terlibat. Nah, lihat, elektron di klorofil yang tereksitasi itu ya, ya ditangkap oleh akseptor elektron primer, kemudian disalurkan kan ke peridoksin. Sama kan? Sama dengan non siklik, sudah sama peridoksin. Tapi setelah itu ya, elektronnya tidak masuk ke rantai transfer elektron kedua ke sini, tapi malah kembali lagi ke rantai transfer elektron pertama ke sini. Ke sini, turun lagi ke sini, tumbuk lagi ke sini, elektron ke sana lagi, terus begitu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk dapat ini nih, ATP. Kan muter ke sini. Sementara rantai transfer elektron 1 ini kan untuk menghasilkan ATP. Ya, kalau ke sini mah nanti ya, kalau yang non siklik menghasilkannya NADPH bukan ATP. ATP dapat tapi sedikit. NADPH ke sini. Nah, jadi seperti yang telah diketahui ya, ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang itu diperlukan nanti oleh siklus Kelvin, reaksi gelap. Dan diketahui katanya ya, bukan katanya, diketahui aliran elektron non siklik itu menghasilkan ATP dan NADPH dengan jumlah yang relatif seimbang, sama. Padahal nih katanya nih ya, siklus Kelvin akan mengonsumsi ATP lebih banyak dari NADPH. Gimana tuh? ATP harus lebih banyak dari NADPH. Kalau hanya menggunakan siklus non siklik ya, mohon maaf, menggunakan jalur non siklik, NADP sama ATP-nya relatif sama. Tapi ini ATP harus lebih banyak, maka akan menggunakan jalur reaksi siklik dengan tujuan aliran elektron siklik ini akan menutupi kekurangan ATP gitu loh. Jadi reaksi siklik ini untuk mendapatkan ATP yang lebih banyak. Karena muter terus ke sini, muter terus ke sini, begitu. Ya. Coba perhatikan ilustrasi ini. Dengan ilustrasi sederhana lah. Ada analogi mekanikal reaksi terang. Lihat ini. Ini fotosistem 2. Ini akseptor elektronnya. Ya, ini fotosistem 1, ini akseptor elektronnya. Ini pusat reaksinya. Ya, ini pusat reaksinya. Foton menumbuk ini. Elektron akan terlempar, tereksitasi, ditangkap oleh ini, akseptor elektron. Kemudian digelindingkan. Digelindingkan, ditransfer ya, sehingga memutar turbin ini, dan turbin ini adalah turbin pembuatan ATP. Jadi didapatkanlah ATP. Gelinding terus ke sini. Ada tuas lagi di sini pusat reaksi yang ini. Ada foton juga. Ya, di fotosistem 1. Tumbuk lagi. Ini bola elektron. Ngacleng lagi ke atas. Ya, ke sini ditangkap oleh orang ini nih. Ya, kemudian kalau ingin bentuk NADPH, dia masukkan saja ke sini. Terbentuklah NADPH ini. Yang non siklik. Kalau yang siklik gimana? Untuk membuat banyak ATP gimana caranya? Lemparkan lagi bolanya sini. Gelinding, dapat ATP. Tumbuk lagi oleh sini, tangkap, alungkan, gelinding lagi ke sini, tumbuk lagi, lempar, tangkap. Ya, lempar lagi ke sini, gelinding lagi, maka ATP akan lebih banyak diproduksi kalau reaksi siklik. Nah, ini analogi yang sederhana. Rumitnya yang tadi ya, di ini lagi ya, cari lagi, dipelajari lagi. Baik, ya. Alhamdulillah pembahasan mengenai reaksi terang telah selesai. Sampai jumpa lagi nanti pada pembahasan selanjutnya, yaitu reaksi gelap ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami, kalau tidak paham nanti kita diskusi saja ya, tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.